Baik, salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat kami kepada Bapak John Harrison Purba, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami mengenai anti korupsi. Namun sebagai pembukaan, pada presentasi ini akan saya awali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, perginya bersama Mami. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Baik, sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendirian Respi sebagai moderator, kemudian rekan kami Cynthia Octaviana sebagai pemateri 1, kemudian rekan kami Otomosi Kurniawan Waru sebagai pemateri 2, dan yang terakhir rekan kami Muhammad Iksan sebagai pemateri 3. Jadi pada presentasi ini kami akan membahas 5 pokok materi. Yang pertama mengenai pengertian korupsi dan anti korupsi, yang kedua faktor-faktor penyebab korupsi, yang ketiga hukum tindak pidana korupsi, poin yang keempat pelaksanaan anti korupsi, dan yang terakhir peran dan upaya pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam mencegah dan memberantas korupsi. Baik, langsung saja kepada pemateri 1, kepada Cynthia disilakan. Pengertian korupsi dan anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi adalah semua yang memiliki terkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau menurut saya sendiri, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Next. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Next. Faktor-faktor penyebab korupsi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan seorang melakukan korupsi. Yang pertama, bidang politik. Lembaga politik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yang kedua, bidang hukum. Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan. Yang ketiga, ada bidang ekonomi. Korupsi dapat terjadi karena oleh ketidakmampuan relatif seseorang dalam bidang ekonomi. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendapatan menjadi pendorong utama terjadinya seorang melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, ada organisasi. Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Yang terakhir, ada bidang pendidikan. Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal anggaran yang dikorup, tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan bahwa pelanggaran HAM. Salah satu tindak korupsi yang rawan terjadi pada bidang pendidikan adalah penggunaan dana BOS dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua, kepada rekan kami Otomosi, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya, hukuman tindak pidana korupsi.
Sebagaimana kita tahu, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintahan yang berkuasa. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain delik korupsi dalam KUHP, peraturan pemberantasan korupsi penguasa peran pusat nomor PRT/PPRP/013/1950, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dan yang selanjutnya dapat dilihat di slide berikut. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi ada 4, yang diantaranya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, pasal untuk pidana kurungan bagi para pelaku korupsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28 yang berisikan barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat 1 sub A, B, C, D, E, dan ayat 2 undang-undang ini dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Selain daripada itu, dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut pada pasal 34 sub A, B, dan C undang-undang ini. Untuk selanjutnya ada pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri 3, kepada Muhammad Iksan, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi merupakan pendidikan karakter, yaitu melibatkan pengetahuan yang baik, moral, convincing, perasaan yang baik, loving good, atau moral feeling dan perilaku yang baik, moral attitude, sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup. Next. Oke, di sini ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada generasi muda sekarang. Antara lain adalah yang pertama itu ada kejujuran, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kesederhanaan, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima adalah keterbukaan, yang keenam kerja keras, yang ketujuh keberanian, dan yang kedelapan kedisiplinan, yang kesembilan itu kepedulian. Oke, di sini kita bisa melihat langkah-langkah pelaksanaan anti korupsi.
yang mencakupi. Yang pertama itu adalah memberikan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua, memberikan cara kerja pemerintah. Yang ketiga, memisah secara tegas kepemilikan negara dan kepemimpinan pribadi. Yang keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keenam, penerapan prinsip good governance. Yang ketujuh, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Peran dan upaya pemerintahan, masyarakat, dan mahasiswa dalam pencegahan pemberantasan korupsi. Peran serta pemerintahan dalam memberantas korupsi, yaitu melalui KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke, next. Di sini ada agenda-agenda KPK adalah sebagai berikut. Membangun kultur yang mengundang pemberantas korupsi, mendorong pemerintahan melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance, membangun kepercayaan masyarakat, mewujudkan keberhasilan pindahan terhadap pelaku korupsi besar, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat. Untuk ini mewujudkan penyelenggaraan yang bersih. Dalam kaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembersihan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberi penghargaan dalam pencegah dan pemberantas tindak pidana korupsi. Oke, next. Peran serta mahasiswa dalam memberantas korupsi itu ialah mahasiswa diduga oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu integrasi kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk masyarakat. Beberapa dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agar perubahan mampu menyuratkan kepentingan rakyat maupun mampu kebijakan-kebijakan yang produktif dan mampu menjadi wadah lembaga-lembaga negara hukum sekarang. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi mengenai anti korupsi. Jadi sedikit kesimpulan dari presentasi ini. Jadi kita dapat mengetahui bahwa korupsi merupakan tingkah laku seorang individu yang menyalahgunakan wewenang atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan anti korupsi yang merupakan hal yang bertolak belakang dengan korupsi, anti korupsi ini merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan korupsi. Kemudian kita juga mengetahui ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi seperti bidang politik, hukum,
organisasi, pendidikan, dan bidang ekonomi. Namun itu semua telah diatur melalui hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita juga perlu melaksanakan anti korupsi yang merupakan pendidikan karakter yang perlu kita tanamkan seperti kejujuran, keadilan, serta kesederhanaan. Kemudian kita juga sebagai mahasiswa perlu mengambil peran dalam pencegahan korupsi mulai dari diri kita sendiri, lingkungan sekitar, sampai kepada negara. Baik, demikian presentasi yang boleh kami sampaikan, dan di akhir presentasi kami ini akan kami tutup juga dengan sebuah pantun. Siang-siang makan bakmi, minumnya dengan jus alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih.